orang yang ada di dalam Kristus, maka dia adalah orang yang mendapatkan hikmat dari sang sumber hikmat tersebut. Iya, betul. Saya berarti satu suara dengan Pak Andre mengenai Ya, status Yesus adalah sebagai hikmat Allah. Karena Pak, di ya. dalam 1 Korintus 1 ayat 24 Pak. 1 Korintus 1 ayat 24. Ya, saya baca ya Pak ya. Ya, Sebentar. Ayat 24-nya saya baca. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. amin. Berarti tertulis ya Pak ya. Berarti Ya, kita sama-sama sepakat bahwa Yesus adalah hikmat Allah. Oke, baik. ya, Lalu yang saya mau tanyakan Pak, kalau memang Yesus adalah hikmat Allah Pak, ya. berarti kita boleh ya Pak masuk ke dalam Amsal 8 Pak. Amsal 8. Ya. Sebenarnya itu satu pasal itu satu perikop karena tentang hikmat karena judulnya Wejangan Hikmat. Ya, Tetapi saya tidak akan baca dari ayat 1 ya. sampai ayat 36 Yang menjadi enggak, poin tapi aja, saya Bapak. betul, yang menjadi poin saya adalah dari ayat 20 sampai 30, Pak. Ya, Saya baca, aku berjalan pada kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Ayat 22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam. Dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas air dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Baik Pak, apakah Pak Andre setuju dengan saya bahwa Amsal 8 ini, keseluruhan perikop ini, yang berbicara tentang hikmat ini, itu merujuk kepada Yesus, Pak? Pak tanya begitu, yang merujuk kepada Yesus. Yes. Itu tidak merujuk kepada Yesus, karena Yesus tidak diciptakan. Tetapi Bapak bisa, kalau ini bukan untuk Yesus, kita Ya, bisa lihat di oke. ayat Saya 12-nya, Pak. langsung menjawab, saudara, sebelum tambah ya. Saya jawab langsung Oh ya. ya, boleh. Silakan. Jawabannya begini. Kalau saudara baca kitab Mazmur dan Amsal itu akan mendapatkan perbedaan. Kalau Mazmur itu ditulis dengan kata-kata sastra. Sedangkan di dalam Amsal itu gaya penulisannya adalah puisi. Jadi kalau saudara baca, maka orang yang tidak paham itu akan menganggap bahwa yang dimaksud di sini adalah Yesus Kristus. Sementara kalau Yesus Kristus adalah ciptaan, maka itu akan bertabrakan dengan Kolose pasal 1 ayat 15, 16, 17, dan seterusnya. Kenapa? Karena ajaran ini yang membuat orang-orang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap menurut Kolose 1 ayat 15, 16, itu adalah Yesus Kristus sebagai ciptaan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana Salomo itu sedang menggambarkan dirinya sebagai orang yang sebelum dia ada di dunia ini, Tuhan telah yang namanya menetapkan dia. Nah, dalam satu teologi kekristenan itu disebut yang namanya predestinasi. Predestinasi adalah penetapan Allah sebelum segala sesuatu itu ada, sebelum manusia itu ada, Tuhan itu sudah yang namanya
mengatur segala sesuatu dengan kedaulatannya tanpa dia yang namanya mengintervensi kehendak bebas daripada manusia. Karena manusia diberikan kehendak bebas. Tapi tahukah atau ingatkah saudara bahwa Yesus Kristus sudah mengatur segala sesuatu karena dia sudah mempredestinasikan orang-orang yang percaya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Salomo itu sendiri. Kenapa? Karena kalau saudara baca dari pasal 1, pasal 8, sampai beberapa pasal setelah itu, maka Salomo yang menulis surat-surat ini. Sehingga yang dimaksud oleh Salomo adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diberikan hikmat yang paling luar biasa sepanjang sejarah Alkitab. Sehingga dia disebut sebagai orang yang berhikmat. Makanya judulnya adalah ayat, saudara perhatikan ayat yang pertama. Bukankah hikmat itu berseru-seru dan kepandaian itu memperdengarkan suaranya? Artinya apa? Sebagai raja yang berhikmat pada waktu itu, dia meminta orang-orang untuk apa? Mendengarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi kalau ayat ini dimaksud bahwa Yesus adalah ini ciptaan, maka akan bertabrakan dengan yang namanya konsep ketuhanan atau kristologi. Sebab apa? Dia bukanlah yang diciptakan, tapi dia adalah pencipta. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan seterusnya. Ya, jadi ayat yang dimaksud yang saudara baca tadi itu bukan menyatakan bahwa Yesus adalah yang dimaksud di situ, tapi Salomo lah yang dimaksud di ayat-ayat tersebut. Itu dari saya, silakan. Baik. Kalau Pak Andre tadi menyatakan bahwa ini untuk Salomo itu sendiri, Ya. maka bagaimana Bapak bisa menjelaskan tentang ayat ayat 22 dan 23? Ya. Tuhan telah menciptakan aku, yaitu Salomo. Tuhan telah menciptakan Salomo sebagai permulaan pekerjaannya. Kalau Bapak artikan ini sebagai Salomo, berarti Salomo sudah lebih dulu ada sebelum dunia ini dijadikan. Sementara kalau Salomo sudah dulu ada, lalu ini sebuah kesimpulan yang menurut saya agak konyol. Karena Pak, di mana tempat tinggalnya Salomo kalau memang Salomo sudah ada? Karena Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Kalau memang ini berujuk kepada Salomo, dengan segala hormat Pak Andre, di manakah Salomo tinggal kalau bumi aja belum ada, Pak? Begitu, silakan Pak. Ya, itu yang saya bilang tadi. Itu namanya dipredestinasi atau sudah menjadi penetapannya Tuhan. Nah, saudara kalau lihat ayat 22 dan 23, Tuhan telah menciptakan aku. Aku di situ A-nya besar atau kecil? Kecil kan? Itu yang Ya, saya betul, maksud. Pak, kecil. Karena di sini Kalau Mazmur itu berbicara tentang ditulis hikmat. menggunakan gaya sastra. Sedangkan Amsal itu ditulis menggunakan puisi, bahasa puisi. Sehingga itu berbeda sekali. Kalau saudara baca secara lurus atau secara letter like, maka saudara akan menemukan bahwa itu sesuatu yang jelas-jelas bahwa itu bukan Tuhan di situ. Kenapa? Masa Tuhan menciptakan Tuhan? Tidak bisa. Justru Tuhan kan yang menciptakan. Nah, saudara bertanya, kalau begitu Salomo ada di mana? Nah, itu yang saya berkata tadi bahwa predestinasi adalah sebelum manusia itu ada. Sebelum manusia itu lahir ke muka bumi, ya, Tuhan sudah menetapkan, sudah menentukan, ya. Kalau kita memakai bahasa hari-hari sebagai manusia biasa, maka kita akan bertanya, sebelum seorang perempuan melahirkan seorang anak, laki-laki atau perempuan, di mana anak itu? Itu kan bahasa sederhananya, saya bisa pakai contohnya sebagai metafora atau gambaran tentang apa yang saudara tanyakan. Justru jelas bahwa semua manusia itu yang ada, itu semua diciptakan oleh Allah. Dan kita tidak pernah yang namanya mempunyai gambaran yang besar atau gambaran yang luas bahwa ada satu tempat di mana Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang sebelum diciptakan. Tidak, saudara. Kenapa? Karena jelas bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatu dan semua yang Tuhan adakan di bumi itu semua di bawah kendali dan kedaulatan daripada Allah. Jadi seperti saya kasih contoh tadi, nanti saudara akan bertanya, sebelum contoh saudara sendiri, sebelum saudara lahir, saudara ada di mana? Pasti saudara akan bingung, pasti ibu saudara, bapak saudara pasti akan bingung. Tapi itulah yang saya bilang tadi, menggunakan yang namanya bahasa puisi. Sehingga ketika kita membacanya, maka kita tidak boleh yang namanya
seperti membaca Matius dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dalam ilmu hermeneutik, penafsiran Alkitab pun juga, cara kita menafsirkan kitab Amsal, kitab Mazmur, perumpamaan-perumpamaan, Wahyu, semua itu berbeda. Kenapa? Karena gaya penulisan dan bahasa mereka itu tidak selalu sama. Itu yang perlu diperhatikan. Begitu. Ya, silakan. Iya, oke. Jadi begini Pak, kalau Bapak tadi bicara tentang predestinasi, berarti sudah menetapkan sebelum itu semua ada. Justru sangat kontradiktif Pak dengan ayat 24-nya Pak. Saya baca ya Pak. Sebelum air samudra raya ada, Salomo telah lahir. Ya. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Salomo telah lahir. Kalau aku Bapak artikan sebagai Salomo, maka Salomo telah lahir. Dengan begitu kalau Salomo ini sudah lahir, maka gagallah kitab kejadian penciptaan. Yang mana Allah berfirman bahwa manusia pertama adalah Adam yang diciptakan. Kalau Bapak menafsir ini adalah Salomo itu sendiri, maka sudah langsung cacat secara logika, Pak. Begitu. Terus? Maka tanggapan saya begini, Pak. Justru di ayat 30 tadi, penekanan saya, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, Pak. Kita tahu, seluruh umat Kristiani tahu bahwa anak kesayangan dari Allah adalah Yesus. Kenapa? Karena ketika Yesus dibaptis, kita tahu langit terbuka, ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Maka kita sepakat bahwa Yesus adalah anak kesayangannya, dia adalah anak Allah, satu-satunya yang tunggal, tidak ada yang lain anak Allah dalam hal ini. Makanya di situ ditulis aku ada sertanya. Makanya ini sangat inline Pak dengan Yohanes 1 ayat 1 Pak. Bahwa apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Jadi di ayat 30 Amsal ini, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Ketika apa? Ketika bermain-main ini ketika apa? Ketika Allah sedang menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan lain-lain yang dilakukan oleh Bapa untuk menciptakan dunia ini. Nah, maksudnya di sini justru Pak, pembesar-pembesar teolog Kristen seperti Bapak bisa tahu ya, pasti ya saya sebut nama-nama ini, yaitu Bapak Deking Gadas, Bapak MYM, lalu saya lupa lagi namanya, saya sampai lupa. Mereka semua setuju bahwa Amsal 8 ini memang merujuk untuk Yesus, Pak. Karena tercurah di dalam kata-katanya itu semua yang di sini itu merujuk kepada Yesus, bahwa Yesus yang menciptakan dunia ini. Maka dan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, di sini aku ada sertanya sebagai anak sayangannya ketika Allah menggaris langit. Begitu Pak Andre, Ya. silakan. Oke. Berarti saudara sepakat ayat 22 itu Tuhan telah menciptakan Kristus. Gimana? Berarti saudara setuju bahwa ayat 22 itu menyatakan Tuhan telah menciptakan, atau Yahweh, di situ huruf besar ya. Yahweh. Putus-putus Pak. Sorry, putus-putus Pak. Ya, di situ ada kalimat huruf pertama Tuhan itu kan huruf besar. Oh iya. Tuhan itu artinya di situ kan Yahweh. Berarti Yahweh telah menciptakan Kristus, sementara Kristus adalah Yahweh itu sendiri. Oh, itu dia. Itu yang kesalahannya Pak. Jadi di dalam ayat 22 ini kita sepakat ya Pak bahwa kita tidak boleh menambahkan ayat atau mengurangi ayat ya. Maka di pasal 8 ayat 22 ini, Yahweh telah menciptakan aku. Aku di sini seluruh pembesar teolog mereka sepakat bahwa ini adalah untuk Kristus. Tuhan telah menciptakan Kristus sebagai permulaan pekerjaannya. Oke, maka ini semua inline Pak dengan Wahyu 3 ayat 14 Pak. Sabar. Sebelum Anda buka Wahyu 3 ayat 14, coba buka ulang yang Kolose 1 ayat 15 ayat yang ke-16. Ya, nanti kita akan ke sana Pak. Nanti kita akan ke sana Kolose. Nanti saya akan ke Kolose, tapi izinkan saya selesaikan penjelasan saya dulu Pak. Wahyu 3 ayat 14 sangat jelas di situ Pak. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Lagi-lagi ini merujuk bahwa Yesus adalah permulaan dari ciptaan Allah Ya, sebelum dia menciptakan langit dan permulaan bumi. dari ciptaan Allah, tapi Maka dia kita harus tahu bukanlah dulu, yang Pak. diciptakan. Hati-hati. Loh, permulaan dari ciptaan berbeda dengan permulaan dari penciptaan, Pak. Nah, Kalau di saudara ayatnya ini bandingkan dengan permulaan Kolose dari 1. Coba ciptaan saudara Allah. lihat. Lihat Ya, Kolose 1. sebentar Pak. Sedikit. Nanti kita ke Kolose. Sabar, Pak. Ya. Nah, saya perlu Bapak garis bawahi, saksi yang setia dan benar itu siapa, Pak? Kita bisa lihat di Saksi yang Wahyu setia 1 dan benar, ayat 5, Pak. permulaan dari ciptaan Allah. Ya, Yesus Kristus. Kita lihat, Pak, buktinya dari mana? Wahyu 1 ayat 5, Pak. Mari kita ke Ya. Wahyu 1 ayat 5. Pelan-pelan ya, Pak. Nanti kita ke Kolose, tenang. Saya baca Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Poinnya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Ya. Jadi Wahyu 3 ayat 14, siapa saksi yang setia dan benar? Kita setuju bahwa itu adalah merujuk kepada Yesus. Ya. Semua ayat yang saya sampaikan ke Bapak, semua penjelasan yang saya sampaikan ke Bapak, semua serba ayat yang saya berikan ke Bapak, Ya. kata-kata ini. Jadi Wahyu 3 ayat 14 yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah, permulaan ciptaan Allah, itu inline atau memiliki korelasi dengan Amsal 8 ayat 22 tadi, Pak. Silakan, Pak, tanggapannya. Ya, betul. Jadi saudara kalau baca ini Wahyu 3 dan 14, berkata bahwa saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau saudara berkata bahwa Yesus ini adalah ciptaan Allah, saya mau tanya saudara, saudara ini aliran apa? Saksi Yehova atau apa? Oh ya, saya dari awal belum memperkenalkan ya, Pak, ya, maaf. Ya. Saya lupa. Saya Ricky, saya datang ke sini, saya dengan tujuan niat baik hanya ingin memberitakan atau sharing segala yang berhubungan dengan ayat Alkitabiah. Ya. Nah, tetapi saya tidak mewakili denominasi apapun dan tidak mewakili aliran apapun. Saya hanya adalah manusia biasa yang belajar Alkitab sesuai dengan ayatnya. Begitu. Ya. Begitu, Pak. Jadi begini. Jadi saudara perhatikanlah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Nah, saudara bandingkan dengan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 16. Saudara baca ya, saya baca. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Perhatikan. Lebih utama dari segala yang apa? Diciptakan. Ingat loh, kata di situ yang apa? Yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti kalau saudara tidak memahami ayat ini, maka saudara akan berkata bahwa Yesus itulah yang menjadi sulung dari semua yang ciptaan, yang diciptakan. Tapi saudara perhatikan ayat 16. Makanya ayat 15 inilah yang dipakai oleh para saksi-saksi Yehova, yang mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan pencipta, tapi Yesus itu adalah ciptaan. Sementara mereka lupa ayat 16 mengatakan di situ, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bawah bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan oleh dia. Nah, kalau Yesus itu diciptakan, bagaimana Yesus bisa menciptakan lagi? Tidak bisa. Saudara baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa, penuh kasih karunia. Lihat ayat di atas, ayatnya yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau saudara berkata, Yesus itu diciptakan, berarti Yesus juga diciptakan dan menciptakan. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena maka ayat itu akan saling bertabrakan satu dengan yang lain. Padahal Alkitab itu selalu punya benang merah, saling mendukung satu dengan yang lain. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau Alkitab itu bertabrakan, maka penafsiran itu salah. Begitu. Jadi kalau saudara bilang Pak Deki, Pak Muriwali, ya saya belum pernah dengar pernah mereka mengatakan seperti demikian, belum pernah. Tapi
Tapi kalau sampai mereka mengatakan demikian, menurut saya itu sesuatu yang saya tidak sepakat. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri bahwa Yesus itu bukanlah diciptakan, tetapi dialah yang menciptakan, begitu. Jadi tidak bisa, ya, tidak bisa. Dia yang menciptakan, begitu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, bagaimana kalau dia itu ciptaan, dia bisa menjadikan segala sesuatu? Berarti dia bukan Allah. Kenapa? Karena kalau dia Allah, maka dia menciptakan. Tapi kalau dia bukan Allah, maka dia diciptakan. Berarti jelas bahwa kalau sampai Yesus itu diciptakan, maka dia bukan Allah. Itulah yang menjadi kepercayaan daripada orang-orang saksi Yehova. Maka mereka percaya Yesus itu Tuhan, tapi mereka tidak percaya Yesus itu Allah. Kenapa? Karena menurut mereka Yesus itu adalah ciptaan, bukan pencipta. Begitu, saudara. Oke, baik, saya tanggapi ya Pak ya. Ya. Kolose dulu saya tanggapi. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah. Gambar Allah, Pak. Bukan ia adalah Allah. Tapi tertulis di sini ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Pak, dengan segala hormat, Pak. Ia adalah gambar Allah, Pak. Bukan Allah, Pak. Kalau Paulus ingin menjelaskan bahwa Yesus itulah sang Allah itu sendiri, maka dengan sangat gampang Pak, dia bisa tulis, ia adalah Allah sejati yang tidak kelihatan, bla 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 bla. Tetapi Pak, ia adalah gambar Allah Pak. Contoh Pak, misalnya Pak Andre pasti punya foto diri Bapak di rumah Bapak, entah di ruang tamu atau di kamar. Kalau saya tanya, Pak, itu foto apa Pak? Lalu Pak Andre akan jawab, itu adalah gambar saya. Apakah foto itu Bapak? Bukan. Itu adalah gambar dari diri Pak Andre. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama tentang gambar Allah. Lalu yang kedua Pak, ada kata yang sulung Pak. Saya telusuri kata-kata ini yang sulung. Itu di dalam KJV, dia adalah firstborn. Firstborn. Firstborn adalah yang lahir pertama Pak. Artinya apa? Kata berikutnya dia bilang lebih utama dari segala yang diciptakan. Kalau memang Yesus bukan ciptaan, mengapa pembandingnya yang dikatakan oleh Paulus ini adalah dari segala yang diciptakan? Dia bisa saja sebut yang sulung, yang paling utama yang menciptakan segala sesuatu. Tapi tidak, dia pembandingnya adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu pertama. Itu yang kedua saya bilang. Lalu yang ketiga Pak, yang terakhir, lebih utama ini jelas merujuk kepada ia adalah Alfa dan Omega. Karena ialah yang awal dan yang akhir. Yang awal itu maksudnya apa? Yang awal, yang pertama-tama kali diciptakan oleh Bapa. Dari segala yang diciptakan Pak. Ya, dari segala yang diciptakan. Lalu ayat 16 saya tidak bermasalah Pak. Ayat 16 saya setuju bahwa Yesuslah yang menciptakan dunia ini segala macam. Tetapi ingat di ayat 16 saya baca, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kalau Yesus itu adalah Sang Allah Maha Tinggi, Pak. Mohon maaf, Pak. Yang ada di sorga itu kan yang paling utama adalah Bapa. Apakah artinya Yesus menciptakan Bapa? Tentu tidak. Pak Andre sama saya langsung sepakat. Tidak. Tapi di sini dia bilang yang ada di sorga. Artinya ada pengecualian, Pak. Yang diciptakan tuh ada pengecualian. Artinya Bapa di luar dari yang disebutkan di sini, disebutkan oleh Paulus. Begitupun Yesus. Dia diciptakan oleh Bapa untuk menciptakan bumi beserta isinya. Karena ada ayatnya semua bahwa Yesuslah yang menciptakan, saya tidak masalah. Tetapi bagaimana hubungannya Bapa dengan Yesus? Bapa memiliki firman, yaitu Yesus. Melalui firman-Nya lah Ia menciptakan segala dunia beserta isinya. Artinya Bapa melalui perantara Yesus menciptakan segala dunia, bumi, langit, air semua. Termasuk kita, itu diciptakan olehnya. Tetapi dalam hal itu Bapak dan saya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah tentang Yesus mencipta itu tidak masalah kita, Pak. Yang masalah adalah Yesus adalah ciptaan itu, Pak. Makanya di ayat 15 itu yang sulung, Pak.
Contoh Pak, saya kasih analogi sedikit ya Pak. Misalnya katakanlah saya punya anak ada 3. Who is your firstborn? Siapa yang sulung? Tentu perbandingannya adalah ketiga anak saya yang lahir dari rahim istri saya. Maka mereka bertiga karena lahir dari istri saya, maka yang saya sebut sulung adalah anak saya yang A, yang pertama. Apakah saya bisa disebut sulung sebagai saya sumbernya, karena mohon maaf, sel sperma saya yang menjadikan dia, yang membuat dia lahir. Apakah saya disebut sulung? Tidak Pak. Yang sulung itulah dari 3 anak itu, yang mana yang sulung? Poinnya, dari semua ciptaan Allah, yang mana yang sulung? Yaitu Yesus. Tetapi kalau Yesus itu adalah sang Allah itu sendiri, sama seperti saya punya anak 3, lalu Bapak tanya ke saya, siapa yang sulung Pak Riki dari 3 anak? Siapa yang sulung dari ini semua? Saya Pak yang sulung. Loh, kan lucu Pak. Justru dari 3 anak ini, karena mereka setara semua. Karena mereka adalah anak-anak saya. Maka yang sulung adalah, saya jawab, si A Pak yang sulung. Nah, begitu pun Yesus. Yesus itu yang sulung, firstborn, lahir pertama Pak. Bukan yang lain, tapi firstborn Pak. Kata asalnya. Jadi Yesus itu dilahirkan atau diciptakan Pak. Karena dia disebut sulung dari segala yang diciptakan. Demikian Pak, silakan. Oke, jadi menurut saudara Yesus itu diciptakan kemudian menciptakan. Ayat Alkitabnya bicaranya seperti itu Pak. Iya, jadi menurut saudara Yesus itu diciptakan, terus barulah Yesus itu menciptakan. Ya, karena di dalam dia semua diciptakan Pak. Jadi Yesus itu Oke. pertama kali, betul, karena permulaan dari ciptaan Pak. Tadi ditulis di Amsal 8 Ya. dan Wahyu 3 ayat 14. Oke, Gitu. saya mau tanya. Jadi kalau menurut saudara Yesus itu diciptakan, kapan itu Yesus diciptakan? Sejak semula, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 Pak. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman ini bermula Pak. Tetapi kalau Bapak bicara Allah bermula nggak? Tidak. Allah dari kekal hingga kekal. Tidak berawal, tidak berujung. Tetapi Yesus itu memiliki mula. Makanya di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Berarti dia memiliki titik mula-mula Pak. Dan itu inline dengan Wahyu 3 ayat 14. Permulaan dari ciptaan Allah. Artinya ada satu titik di mana Yesus bermula. Tetapi kalau Bapak tanya, apakah Allah Bapa bermula? Yahweh bermula? Tidak. Karena dia dari kekal hingga kekal. Tidak punya awal, tidak punya ujung. Tetapi Yesus memiliki awal Pak. Begitu Pak, silakan. Anda percaya Yesus itu Yahweh? Oh tidak. Saya dari awal bilang bahwa Yesus ciptaan. Bagaimana saya bilang dia adalah Yahweh? Tidak Pak. Nah, Tidak. berarti Anda udah Allah salah. saya hanya satu. Anda berarti udah salah. Kalau Anda baca Injil Yohanes, Anda akan menemukan kata akulah aku, atau dalam bahasa Yunani dipakai kata ego eimi. Ego eimi itu merujuk kepada yang namanya Yahweh. Jadi kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau saudara berkata bahwa Yesus adalah ciptaan, dan saudara berkata bahwa pada permulaannya, justru itu saudara salah. Kenapa? Karena kalau saudara berkata demikian, maka tidak ada ayat yang mendukung. Justru kalau saudara berkata bahwa kalau Yesus itu adalah ciptaan dan dia itu dilahirkan pada hari Natal yang pertama, yakni lewat kandungannya daripada Maria, maka itu masih bisa berlogika atau masuk logika. Tapi kalau saudara berkata bahwa pada permulaan dia diciptakan, sementara Alkitab berkata bahwa dia itu bukan diciptakan, dia adalah pencipta. Nah, saudara kan tadi pakai Kolose. Saya kasih saudara penjelasan. Saudara tahu kitab Kolose itu ditujukan kepada orang-orang yang ada di mana? Kalau saya tidak salah di Kolose sendiri ya Pak ya. Di Kolose. Kolose itu daerah apa? Saya kurang tahu pasti ya kalau Kolose. Nah, saya jelaskan saudara ya. Ya silakan. Makanya begini. Alkitab ini adalah buku yang paling jujur, buku yang paling suci, buku yang paling benar. Kenapa? Karena sekalipun Alkitab itu ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda-beda, 40 generasi yang berbeda-beda, Alkitab itu ditulis di 3 benua yang berbeda, ya, menggunakan 3 bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Yunani.
tetapi semuanya itu satu menjadi kitab-kitab yang diinspirasi oleh Allah. Nah, kalau saudara belajar teologi, saudara akan mengerti yang namanya teologi kontekstualisasi. Apa itu teologi kontekstualisasi? Teologi kontekstualisasi adalah teologi yang relevan dengan budaya atau tempat tersebut. Nah, kalau saudara tadi pakai firman Tuhan yang saya angkat terlebih dahulu dari Kolose, maka saudara akan mengerti bahwa surat itu ditujukan kepada orang-orang Kristen mantan Helenisme. Atau mereka adalah orang-orang Kristen mantan penganut yang namanya agama-agama Yunani. Sehingga kata gambar di situ menunjukkan bahwa Paulus sedang melukiskan Yesus Kristus itu sesuai dengan konteks mereka pada waktu itu. Saudara tidak percaya, saya kasih saudara ayat. Kisah Rasul pasal 17. Saudara buka ayat ini ya. Saudara penting, kalau tafsir Alkitab harus penting. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti konteks tempat ya. Apalagi kalau dalam penafsiran itu namanya seeds in Lebanon atau letak geografi budaya itu, saudara tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran di situ. Nah, saya ke saudara Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-22. Ya. Sampai ayatnya yang ke-28 aja deh, ya. Ayat 22 sampai 28. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak apa? Dikenal." Nah, saudara tahu di sini bahwa orang-orang Yunani pada waktu itu mereka penuh dengan yang namanya lukisan-lukisan, gambar-gambar tentang dewa-dewa mereka. Ini yang menjadi latar belakang. Makanya saudara kalau baca surat-surat Paulus, selalu Paulus pakai kata gambar Allah dan sebagainya. Ini karena konteks bagaimana Paulus menanam gereja di daerah tersebut adalah konteks Helenisme atau Yunani ataupun juga Romawi. Sehingga Paulus tidak akan pernah berbicara menggunakan konteks atau budaya orang-orang di luar tempat itu. Contohnya, kalau saudara baca Alkitab, sejarah gereja mula-mula abad pertama, ada 3 bidat yang muncul pada waktu itu. Yakni yang pertama bidat Yudaisme, yang kedua itu adalah Nikolaus, dan yang ketiga ini saya lupa, Gnostik. Makanya ketika saudara baca Yohanes pasal 1 ayat 1, bahkan saudara baca semua surat Yohanes, Injil Yohanes, saudara akan menemukan bahwa pada mulanya adalah firman. Kenapa Yohanes tidak memakai bahwa pada mulanya adalah Yesus? Karena bagi orang Yunani, ya, bagi orang-orang pada waktu itu, bagi Gnostik yang mengandalkan pengetahuan filsafat mereka, ya, bagi mereka logos itu adalah sifat, logos itu adalah watak. Ya, sehingga ini dipakai oleh orang-orang yang bukan Kristen, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena dari kata firman itu tersebut. Ya. Dari kata firman itu tersebut. Padahal itu Yohanes sedang menuliskan konteks pada waktu itu adalah menuliskan kepada orang-orang yang sudah dipengaruhi oleh Gnostik pada waktu itu. Sehingga bahasanya adalah bahasa yang sesuai dengan budaya setempat itu. Nah, Kolose pun juga seperti demikian.